Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah tampaknya di surga. Hadisnya sahih, indah perlu dipermasalahkan, indah ada ikhtilaf. Jadi ayahanda beserta 5 orang anak-anaknya lah jaleh tampaknya di surga. Nan alun jaleh itu awak. Ustaz Somad, ambo alhamdulillah lah jaleh. Dari mana Ustaz tahu tampak Ustaz jaleh? Tanda tangan amboan. Nambah karajo 3 tahun labiah 25 orang indah baranti, indah ada tanda tangannya di situ. Nama bali tanahnya, nama gue kalua pitihnya, tapi katiko tanda tangan prasasti ambo akan diminta. Satu sisi ambo bahagia, tapi di sisi lain cameh adojo. Diimbau dek malaikat. Berikut ini yang akan masuk ke surga. Namo ayahanda, alah 5 orang anak-anaknya, alah 35 tukang, alah dan istri ibu, alah. Berikutnya Abdul Somad. Ambo pun datang kecek malaikat masuk surga secara seremonial. Tapi yang yakin dan percaya, seandainya mereka kau masuk surga, indah kan mungkin ditinggalkan nyawa, indah. Maka sadonan hadir subuh iko masuk surga karena syafaat orang yang beriman, insyaallah. Allah tuh maha adil. Kalau nang kayo-kayo, nan ada pitinya masuk surga dek membangun masjid. Tapi bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Kami nanda ada tanah, nanda ada piti. Allah maha adil. Man shalla isnatai asyrata rakaat, siapa yang sholat 2 balih rakaat fil yaumi wal lailah, 2 balih rakaat sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan tampaknya di surga. Hadisnya sahih juga. Nan 2 balih rakaat itu ampe rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ambo ulang sekali lagi. Ampe rakaat sebelum zuhur, tetap 2 rakaat, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ayahanda dengan istri dengan anak kedua-duanya dapat. Membangun masjidnya lah dapat, dan sholat sunatnya pun dapat pulau. Awak kalau dapat dua-duanya, insya Allah awak berdoa bersama supaya anak keturunan, indah anak cucu awak, indah cucu cicit awak sampai hari kiamat adalah hendaknya keturunan awak nan membangun masjid, insyaallah. Ambo berharap baru ambo ke Allah Ta'ala, apalagi setelah sampai ke masjid Al Khair iko mencaliaknya, masya Allah. Ambo berharap adalah anak cucu ambo, entah Mizyan Hazik Abdillah, entah Sami Ahmad Misbahi Ibda Bidillah, entah anak-anaknya, entah cucunya yang akan membangunkan masjid, dibangun mereka. Nama masjidnya Masjid As-Somad. Amin. Ambo minta aminkan jamaah dan soleh-soleh dan ikhlas-ikhlas iko. Ambo di Masjid Al Khair iko bukan penceramah undangan yang diundang untuk berceramah, tapi salah satu pengurus Masjid Al Khair. Loh, kok begitu Pak Ustaz? Bajunya kan aja deh. Al Khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ambo tadi penasaran jo, mangala ayahanda kok magih baju iko kambo. Tadi baru dapet ambo alasannya waktu kata sambutan tadi. Dia agihnya baju hitam sebab namanya kan Abdul Somad Batubara. Malam tadi Ustaz Henry bertanya kambo, waktu akan menonton film Buya Hamka malam tadi, Ustaz Somad ada membawa jaket. Kece ambo indah. Abe kok kalau awak kedinginan di bioskop tuh? Insya Allah indah, sebab orangnya rame. Tapi besok awak kan pergi ke Solo Selatan, langsung ke Solo dingin. Yo kece ambo. Rupanya jaket itulah siap di Masjid Al Khair.
Alhamdulillah. Nampaknya jamaah kau kurang setuju aku dapat zakat kau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangunan nan pertama di atas dunia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Bangunan pertama nan dibangun di atas dunia, lallazi bi Bakkah, nan ada di kota Bakkah. Nama kota itu Bakkah. Bakkah diambil dari kata baka, artinya manangi. Sia saja orang nak barangkek ke situ manangi, nan manta manangi, nan barangkek manangi, tiba di situ manangi. Mudah-mudahan awak sampai ke situ hendaknya insyaallah. Itulah dia Masjidil Haram. Maka kalau orang ke barangkek Masjidil Haram manangi. Berikut ini mari kita lepaskan jamaah haji kok. Menangi sampai ke kawan ambo Ustaz Edi Azhar di Pekanbaru. Inya membimbing haji dan umrah sampai ke Makkah. Ada apa kau surang indak menangis sampai ke Makkah tuh satu orang menangis. Saya kok nggak bisa nangis ya, bari-hari tawaf sa'i ta'allul indak menangis. Jadi kawan nambah Ustaz di Azhar kau pun bingung mengapa kau indak menangis, sampai akhirnya hari terakhir tawaf wada hilang apa kau, hilang. Dicari deh Ustaz Edi, dicari, rupanya inyo sedang di bawah pintu Ka'bah, dicari menangis. Ditanya oleh dia, Ustaz, mengapa menangi? Anak apa tangi kan? Ambo menangi, nan ambo tangi kan? Mengapa tidak bisa menangi? Rupanya pada akhirnya menangi juga. Ada artis di Jakarta, bertato, berkumis tebal, rambutnya gondrong, kecik urang hatinya kareh, hendak menangi. Begitu sampainya ke Ka'bah mencari, menetes air mata, menangi. Begitu juga ketika Imam Masjidil Haram membaca Quran, Syekh Abdul Rahman Sudais menangi, Syekh Su'un As-Surem menangi, makmum yang datang dari kampung awak menangi juga. Ditanya, mana menangi? Panjang bana ayat imamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayahanda kau dapet kasadonya. Idza mata ibnu Adam, idza matal insan, kalau manusia mati, nak pertama mengalir sedekahun jariyah. Nyola dapet sedekah jariyah, masjid al khair terbangun sampai hari kiamat, pahalanya mengalir. Amin. Ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat, ilmunya bermanfaat dan akan berdiri tahfiz Quran. Memang nama yayasannya Yayasan Pondok Pesantren Masjid Tahfiz Quran, dan kemudian waladun solehun, anak yang soleh pun dapetnya pula imam awak subuh iko. Seandainya satu kota Padang berkumpul, menurut mazhab Syafi'i, satu kota Padang berkumpul, siapakah yang layak menjadi imam? Maka menurut mazhab Syafi'i, yang layak menjadi imam adalah waliul amri, wali kota. Itulah maka Pak Wali yang maju tadi menjadi imam. Tapi dek Pak Wali kota tidak mungkin maju di setiap masjid, maka diangkatlah namanya imam ratib. Imam ratib adalah imam yang diangkat oleh waliul amri, dan paling tinggi ulil amri. Kalau satu provinsi Sumatera Barat, yang maju adalah gubernur. Satu kota Padang, wali kota. Satu kecamatan, Pak Camat. Dek Pak Camat indak pernah ke masjid. Mohon maaf Pak Camat. Kok Camat ditampil lain. Kalau satu desa, Pak Kades dan Pak Lurah. Maka standar memilih pemimpin adalah imam sholat. Ambo mengusulkan supaya capres-capres iko jangan hanya debat, disuruh imam sholat. Jangan imam zuhur. Kalau imam zuhur kok modalnya cuma takbir Allahu Akbar, sampai sami Allahu liman hamidah pun lupa Allahu Akbar. Itu namanya imam grogi. Tapi Masya Allah tabarakallah, imam awak subuh iko ayat 6 tamu sabbihis nangka 20 alam wadduha. Mudah-mudahan iko jadi contoh untuk anak-anak awak. Ambo nakin dan pacayo, ibu-ibu nan ada subuh iko akan berkata ke anak-anaknya, jadi itu Pak Wali itu wali kota fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Memimpin kota Padang bisa, jadi imam pun bisa. Apaan? Nggak usah ditaruhkan sakit hati orang. Itulah doa awak supaya anak-anak awak Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Apa nanti si soleh itu awak dunia ndak dapet, akhirat melayang.
subuh ini pelajaran yang bermakna banyak sekali. Setiap muslim mesti berpikir bagaimana sebelum mati dia membangun masjid. Maka dalam hadis dikatakan al-mu'min, seorang mukmin al-qawi, kuat pitihnya, kuat tenaganya, kuat ilmunya, khairan, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minin dhaif, daripada mukmin yang lemah. Ini menjadi contoh bagi kita semua. Walaupun nampaknya ambo tausiah di Kota Padang, tapi tausiah subuh iko di Masjid Al Khair ditonton jamaah dari Sabang sampai Papua. Semuanya mudah-mudahan menjadi motivasi. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Somad, yo, bagaimana rasanya pakai jaket Al Khair iko? Angin. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangunan dan pertama Masjidil Arab. Ya Rasulullah, yo. Bangunan kedua di atas dunia ku apa? Bangunan kedua adalah Al Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang sedang dijajah oleh dijajah Israel. Mudah-mudahan Allah menolong Palestina. Kam bainahuma, baralamu antara kedua. Kecik Nabi arbaun ampe puluh dibangun oleh para malaikat. Ada riwayat menyebut Nabi Adam. Maka ini adalah bangunan nan pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa. Masjid yang ketiga hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, Nabi transit sampai hari di Kuba. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berdirilah masjid. Itulah inyoh Masjid Quba. Siapa nan solat di Masjid Quba dapat pahala seperti melaksanakan umrah. Panjang umur murah rasaki, bulan Februari awak akan basamo solat di Masjid Quba dalam program umrah bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Nah beko kalau sampai di Masjid Quba sholat sunat 2 rakaat. Iko jamaah umroh kok banyak sampai di Masjid Quba foto naik ke bis. Tidak sholat. Ketika Ustadz berceramah, siapa yang sholat di Masjid Quba dapat pahala seperti umrah. Aduh, ampun tidak sholat dari bu ya. Dia apa? Lihat foto. Foto penting. Ustadz Somad pun banyak juga fotonya di Masjid Quba. Tapi sholat dulu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Quba. Masjid nang kaampe itulah inyo Masjid Nabawi. Tanah itu di Bali dek Nabi. Ada 2 orang anak yatim di Bali Nabi tanah itu. Maka Nabi membali tanah. Nabi ingin mendapat amal jariah dari tanah wakaf. Jadi sadu awak dan pai umrah, sholat sunat di Masjid Nabawi, pahalanya mengalir ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo ingin setelah tausiah di Masjid Al Khair subuh iko, banyaklah jamaah yang akan menelpon pengurus Muhammadiyah. Buya-buya awak yang hadir subuh iko akan ditelepon siang beko. Assalamualaikum Bapak Ketua Muhammadiyah. Yo, ambo mendengar tausiah Ustaz Somad subuh tadi di Masjid Al Khair. Sumbangit ambo untuk mewakafkan tanah supaya mengalir amal jariah. Itu tanah-tanah kosong dan ada di Padang ambo wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Maklum mewakafkan tanah ndak jaleh. Wakaf tanah iko mesti ada ampe rukunnya. Nang pertama urang nambah wakaf, nang kedua nama narima wakaf Muhammadiyah, nang ketiga tanah nan diwakafkan, nang keempat ada ijab dan qabul. Ambo wakafkan tanah iko kan nazir pengelola wakaf Muhammadiyah, ambo tarimo sah. Itu maka ndak boleh awak tulis kotak wakaf. Sebab awak tidak pernah berakad ke kotak. Mana pernah awak wakaf ke kotak? Ambo wakafkan pitih iko, kotak itu pun menjawab ambo tarimo. Maka nan paling tepat, oh kalau gitu kotak sodakoh. Kotak sodakoh pun kurang tepat. Sebab sodakoh itu umum. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Bila awak tulis di situ sodakoh, beko kotak itu lalu kurang senyum saja. Makanan paling tapek adalah kotak infak, karena infak itu benda, memasukkan piti ke dalam namanya infak. Likulli sulama minkum sadaqah, setiap tulang-tulang iko sadaqah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Likulli sulama minkum sadaqah.
nan kayo-kayo bisa bersedekah dengan harta. Kami nanda adu harato ko ba ya Rasulullah. Kecil Rasulullah bersedekah dengan tulang sendi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, 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 subhanallah. Iku ambo bingung juga mencari orang capek banget. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sedekah. Nan kayo bersedekah, nan susah bersedekah. Sedekah yang paling ringan. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Masjid nan pertama Masjidil Haram, nan kedua Masjidil Aqsa, nan ketiga Masjid Quba, nan keempat Masjid Nabawi. Sahabat Nabi menyebar ke atas muka bumi. Iko Makkah, dia tehnya Madinah, dia tehnya Masjidil Aqsa. Iko Saudi Arabia, dia tehnya Palestina. Ke kiri menyeberang Laut Merah Mesir. Sampai kami belajar Buya Jel Fathullah Ustadz Jelita Donald, orang nyosamu. Maka ditampai kami belajar itu sahabat Nabi nan membawa Islam ke Mesir, namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Inyo membangun masjid pertama di benua Afrika, namanya Masjid Amr bin As. Nama imamnya waktu kami belajar di Mesir Syekh Muhammad Jibril. Malam 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar, kalau ingin sembahyang tarawih khatam Quran, mesti duduk di situ sholat zuhur asar. Asar lah booking tampek duduk di situ. Buka puasa di situ, sembahyang maghrib, isya, tarawih, khatam Quran. Panjang umur, sehat badan, awak akan buat acara Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Buya Jel Fatullah dari Makkah, Madinah, awak ke Mesir dan sholat di Masjid Amr bin As insyaallah. Daftar segera, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut ini. Setuju Bapak Ibu? Rangkai awak insyaallah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap tempat orang membangun masjid. Pai awak ke Medan, Sumatera Utara, ada istana namanya Istana Maimun. Istana Maimun Sultan Harun Ar-Rasyid dan membangun Istana Maimun 300.000 sak. 300.000 sak. Tapi masjid yang di seberang Istana Maimun namanya Masjid Al-Masun 1 juta sak. Lebih banyak untuk istana atau masjid? Masjid. Inyo ingin ketika ditanya di Allah Ta'ala, hai Sultan, engkau bangun istana berasa 300.000 sak. Untuk masjid rumahku kecil Allah berapa sak? 1 juta sak. Lebih memuliakan masjid rumah Allah. Ada orang rumahnya megah mewah. Ada orang nan datang mencari lihat rumahnya, bantu mencari lihat kucing Anggora. Tapi masjid rumah Allah dihinakan. Kita melihat masjid ini luar biasa, tidak pernah bosan melihatnya. Dari lampu-lampunya mengingatkan awak ke Masjid Nabawi, kubah-kubahnya lah ambil jadi gambar kubah kok, kaligrafinya, Asmaul Husna. Masya Allah, Asmaul Husna kasih ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Oh, jadi kok Asmaul Husna ya? Iya, itu ada Tuhan. Ya Ahad, ya Somad. Tuhan. Nomor 2 dari bawah, dari kiri nan kalimo. Tuhan. As-Somad, Al-Ahadus Somad. Ambo nan namu ambo, jangan namu cari. Jadi beko jangan ada anaknya bertanya, lah ya papa mama sholat di Masjid Al Khair, iya itu nanti hati imam tua kok. Itu kaligrafi aja, bacaannya enggak ada ukiran-ukiran aja tuh. Asmaul Husna, masya Allah, tabarakallah. Dari mulai kalau ada orang namanya Islam itu merendahkan perempuan, Islam melecehkan perempuan, datanglah ke Masjid Al Khair Kota Padang. Perempuan ditinggikan derajatnya lebih tinggi dari Buya Jel Fatullah dan Ustaz Abdul Somad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ibu-ibu diatih kasadullah. Orang yang diatih kok diangkit derajatnya. 2 kemungkinan, diangkit atau datang terlambat. Masya Allah.
Ambo dibawa dek wali kota Pekanbaru dalam safari Ramadan. Ustaz Abdul Somad, betul, kita safari Ramadan keliling dengan Pak Wali. Oke, siap. Sembayanglah kami ke masjid. Allahu Akbar, sembahyang tarawih. Ambo kultum tarawih malam itu. Angke kepala, pasir kening. Pasir, lantainya pasir. Indah ada keramik, pasir kasar. Tapi Masjid Al Khair coba lihat. Bukan cuma lantainya berkeramik, keramiknya manjek ke dinding. Andai ada tukang yang mampu memasang keramik di atok-atoknya di keramik kali liang keramik, Masya Allah, berkilat-berkilau. AC-nya AC. Kalau AC-nya mana angin juga. Iko bukan masalah AC guys, iko masalahnya iko sudah, kalau bahasa awaknya, over capacity. Kok kalau menurut sok sholat, iko kan sok satu, maka kalau menurut sok sholat, iko dingin masjid iko. Tapi iko bukan sok sholat lagi, iko rapat banget, rapet. Maka iko sudah di luar kapasitas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Sound sistemnya, suaranya menggelegar. Jadi masjid bukan hanya sekedar imam, bukan hanya sekedar muazzin, tapi juga sarana prasarana, toiletnya, sound sistemnya. Bapak Ketua DMI, Pak Yusuf Kala, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Samad. Nyomain bawa ambo bukan Ustadz Somad, Ustadz Samad. Orang Makassar tuh kalau menyambut namu ambo Ustadz Samad. Sampai ke bumi Minangkabau, siapa penceramah tadi? Ustadz Same. Ngambo bisa di rumah-rumah. Hah? Sumando. Ustadz, kalau Ustadz ceramah kemana-mana, tolong Ustadz sampaikan tentang mikrofon masjid. Karena 80% masjid itu pengaruhnya di mikrofon. Betul. Muazzin pakai mikrofon, imam mikrofon, khotib mikrofon, penceramah mikrofon, zikir, pengajian mikrofon. Maka masjid ini penting. Saya mengajak kepada jamaah yang ada di Kota Padang, yang ada di Pekanbaru, yang ada dimanapun, kalau datang ke Sumatera Barat, tolong mampir singgah ke Masjid Al Khair. Untuk apa? Melihat, memotivasi supaya pulang dari sini terpikir, saya nanti pulang akan membangun masjid seperti Masjid Al Khair, insyaallah. Amin. Dan diantaranya juga untuk mencari prasasti yang lah ditandatangani Ustadz Somad. Nah itu kan dicari orang, oh iko Masjid Al Khair yang dulu diceramahkan Ustadz Somad tahun 2023 mau datang ke Siko. Meko anak menantu ambo, cucu-cucu ambo akan datang jalan-jalan ke pantai Aimani, datang ke Padang. Mereka pun mencari masjid nan dulu ditandatangani Datuk awak dulu Abdul Somad dicari. Zaman boleh berganti, rezim boleh berubah, tapi ada yang tidak berubah. Apa dia? Tanda tangan Ustadz Abdul Somad. Ikolah, Masya Allah, tabarakallah. Orang nama membangunnya, indah ingin namunya ado, tapi catatan malaikat indah akan hilang. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'maluna ma taf'alun ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat tahu siapa nan membangun, siapa nan pitinya habis. Mereka ingin menjaga dirinya dari ria. Jadi Ustaz Somad salamek dari ria. Ambo lamu teman-teman. Jangan-jangan ceramah ambo, pahalo pengajian kolah habis dek ria. Dek apa? Nan tampil ke muka ambo, nan menggunting pita ambo, nan meresmikan ambo, nan dicari orang ambo. Ada juga khawatir dalam diri ambo. Hai Abdul Somad, pahala ibadahmu lah habis, dihabiskan dek viewer, follower dan subscriber. Tapi ada cik harapan ambo lain. Mungkin ambo masuk surga bukan dek amal ambo. Ambo masuk surga bukan dek ceramah ambo. Ambo masuk surga dek doa orang-orang soleh dari Masjid Al Khair. Mereka berdoa, ya Allah, gemukkanlah Ustadz Somad tuh sekete. Ya Allah, sehatkanlah Ustadz Abdul Somad tuh, ya Allah. Ya Allah, Ustadz Jalfatullah itu sampaikanlah niat baiknya, ya Allah. Hah? Pak Rian, Pak Dian, sampaikan juga niat Pak Dian, ya Allah. Lejak leh niat kau kan? Tidak boleh disabik di siko, beko kami ditangkuk dek Bawaslu. Bapak Ibu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin
Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi dari luar bocah lihat Mas Haji kok gadang bana, begitu sampai ke dalam ketek bana, kok tagak orang di pintu, nggak tahu Mas Haji kulek. Di luar dipasang tenda-tenda, karpet panuah sampai keluar. Itu aduh bundo kandung dan tagak nampak dari situ. Mudah-mudahan nan di luar pun masuk ke surga. Sudahlah di dunia di luar, di akhirat pun di luar juga. Indah, insya Allah masuk surga kasadonya insya Allah. Amin. Iko bukan Mas Haji al khair hanya sampai sembahyang, sampai sholat, tapi ada tahfiz Qurannya. Buya, Mas Haji lah bagus, lah cantik. Yang kan jadi imamnya sih, dan kan jadi khotibnya sih. Jangan khawatir, sebab ada tanah nan kosong. Insya Allah taga ada kelas, ada asrama tahfiz Quran. Khawatir anak-anak tawuran, anak-anak geng motor, anak-anak narkoba, anak-anak kanai ganja, pil anjing gila. Jangan khawatir. Ikutlah cara pembangunan Masjid Al-Khair. Bukan cuma sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, tapi juga ada penanganan untuk anak-anak muda. Hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad. Khususkan untuk pengajian anak muda subuh Ahad. Kajian anak muda subuh Ahad, subuh keliling bersama Pak Wali. Itulah kesempatan Bapak Ibu membangunkan anak-anak. Subuh, ayo gerakan. Pakai motor. Ambo dibawa dek Pak Wali keliling kota Padang pakai motor. Subuh kau aja ndak pakai motor. Dek talambik ambo tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak muda dilatih bersilat, dilatih berkuda, dilatih berenang, berkuda. Memang di Sumatera Barat kuda banyak. Berenang, kota Padang di pinggir pantai. Kalau di Pekanbaru susah berenang, mesti di kolam renang, berbahaya, 1 jam 50.000. Tapi di Padang, di pantai, pergi ke pantai, berenang langsung. Hilang dosanya Pak Ustadz, sama orangnya bisa hilang.